Oke, Bapak Ibu para ketua RT atau siapapun yang dipercaya untuk uh, mengoperasikan atau menginput data keluarga ini. Nah, di sini saya akan membuat suatu panduannya agar nanti Bapak Ibu ketua RT mudah untuk menginput data keluarga di aplikasi ini. Nah, setelah Bapak Ibu klik linknya yang sudah nanti akan kami bagikan atau yang sudah saya bagikan, nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi inilah form-form yang nanti Bapak Ibu input. Nah, untuk pengisian itu jelas harus secara berurutan. Nah, yang pertama di sini kita masukkan adalah nomor kartu keluarga. Makanya kemarin saya sudah minta kepada para ketua RT untuk mengumpulkan kartu keluarga warganya. Nah, nomor kartu keluarga itu diinput di sini. Jadi sebagai contoh ini saya buat ya. Ini hanya contoh saja. Nomor kakaknya, kemudian nama kepala keluarga, nik kepala keluarganya di sini sebagai contoh seperti ini. Setelah itu masuk ke nama ya, nama kepala keluarga di sini. Nah, misalnya namanya adalah sebagai contoh. Nah, di sini saya buat. Kemudian, nah di sini alamatnya yang pertama itu adalah dusun. Di sini Bapak Ibu tinggal klik saja, tinggal memilih di mana posisi dusunnya. Nah, silakan sebagai contoh misalnya saya buat dusun ini, tinggal diklik dusun. Kemudian RT berapa? Saya sudah siapkan di sini mulai dari 001 sampai 010 ya, tinggal Bapak Ibu pilih RT-nya, misalnya ada di RT 2. Nah, kemudian RW-nya, jadi nanti Bapak Ibu lihat di KK-nya ya, jadi RW berapa. Tapi kalau menurut aturannya sebenarnya bahwa semut itu ada di RT 5. RW 5 ya. Seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu pilih jenis kelaminnya di sini, tinggal diklik saja. Ya, laki-laki. Kemudian tempat lahirnya ini diketik ya, misalnya dia lahir di Semut. Kemudian nah tanggal lahirnya, jadi mungkin saja di sini ada tampilan yang berbeda di sini dengan yang di HP Bapak Ibu ya. Yang jelas kita yang mengisinya itu adalah hari atau tanggal lebih dulu. Jadi dia lahir misalnya tanggal 25, di sini bulan 10 1982 misalnya. Ya, seperti ini. Kemudian agama, ya, agama juga di sini tinggal Bapak Ibu memilih saja. Agamanya misalnya ya Protestan, tinggal diklik. Kemudian lanjut pendidikannya, lihat lagi di kartu keluarganya itu. Nah, misalnya dia SLTP sederajatnya, tinggal dipilih. Kemudian pekerjaan. Nah, di sini juga tinggal memilih ya. Ini pekerjaan banyak sekali ini. Nah, pilih yang sesuai. Nah, misalnya di sini petani pekebun. Kalau petani pekebun itu bagian P ya. P. Nah, ini deh. Misalnya ini sebagai contoh ya. Tinggal dipilih. Sudah pekerjaan, kemudian status perkawinan ya, apakah dia kawin, cerai, atau belum kawin, atau cerai mati ya, karena dia kepala keluarganya biasanya ya kawinnya ya. Lihat di kartu keluarganya lagi. Kemudian kewarganegaraan di sini
Hanya ada dua pilihan, jadi WNI ini warga negara Indonesia, ini warga negara asing, kita pilih WNI. Sedangkan yang kedua ini, yang berikut ini, maksudnya nomor paspor, ini tidak wajib. Namun kalau memang ada paspornya silakan diisi ya. Kalaupun tidak ada ya cukup pakai ya strip saja atau min. Begitu juga dengan nomor kitab atau kitas ini, kalau ada silakan diisi, kalau tidak buat saja pakai strip seperti ini. Nah ini ayah kandungnya juga harus dibuat, ini harus ya. Misalnya nama ayahnya Budi, kemudian nama ibunya misalnya Nana. Jadi selesai untuk kepala keluarga. Untuk selanjutnya silakan nanti Bapak Ibu pilih tombol ini, tombol berikutnya ini diklik. Nah, akan tampil lagi lembaran berikut ini. Nah, ini fungsinya untuk kita menginput anggota-anggota keluarganya nanti. Nah, anggota keluarga di sini kami siapkan sampai 8 ya. Sampai 8 saja. Ya tidak mungkin lah ada 10 kan. Paling-paling 3, 5. Tapi di sini kami siapkan paling banyak 8. Nah, dia ini bisa saja, jadi anggota ini bisa saja dia istri, bisa dia anak, bisa dia bapaknya atau mamanya yang tinggal yang ada dalam KK tersebut. Silakan dimasukkan. Tapi secara berurutannya. Nah, tinggal kita pilih saja. Misalnya kita mau masukkan anggota keluarga yang pertama, istri ya. Bapak Ibu diklik dulu begini. Nah, setelah diklik begini, baru klik tombol berikutnya. Ini. Klik. Nah, akan tampil lagi lembaran berikut ini. Jadi, di sini sudah tertera anggota 1 ya. Jadi isi dengan data anggota keluarga. Nah, yang pertama ini namanya. Jadi namanya katakanlah yang tadi suami, yang ini istrinya. Nah, misalnya istrinya dia, nah nicknya berapa? Nah, ini sebagai contoh saja. Jenis kelaminnya perempuan. Hubungan keluarganya, nah di sini, jadi di sini tinggal Bapak Ibu sesuaikan apakah dia anak, apakah dia istrinya. Sebagai contoh saya pilih istri ya. Jadi ini adalah istrinya. Kemudian tempat lahirnya di mana? Misalnya ya di Semongut. Tanggalnya tanggal 20 bulan 1 1983. Kemudian agamanya juga pilih contoh ini. Lalu pendidikan SMP, pekerjaannya ini sebagai apa? Misalnya katakanlah ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga itu ada di bagian mana ya? Ada yang jelas ada ya. Nah, sebagai contoh saja di sini saya pilih pedagang. Pekerjaannya pedagang, status perkawinan ya kawin. Kewarganegaraannya WNI, nomor paspornya karena tidak ada dikosongkan seperti ini. Kemudian nama ayahnya ini sebagai contoh. Kemudian nama ibunya ini. Nah, selesai. Jadi untuk orang anggota 1 selesai. Kemudian klik tombol berikutnya. Nah, ini ada lembaran yang baru lagi yang tampil ini. Jadi perintahnya di sini, klik pilihan di bawah ini. Nah, Bapak Ibu, apabila katakanlah dia hanya suami istri tadi ya,
tidak ada anggota lain lagi, ya kalau sudah selesai pilih ini. Kalau sudah selesai ya, karena hanya suami dan istri. Tapi kalau masih ada anak-anaknya atau anggota lainnya, nah Bapak Ibu harus pilih ini, karena kita akan menginput anggota yang lainnya. Jadi menu pilihan input anggota, artinya kembali lagi. Setelah itu pilih berikutnya. Nah, dia akan tampil ke sini. Nah, tadi anggota satu sudah kita masukkan, yaitu istrinya. Sekarang kita akan masukkan anggota keluarga yang kedua. Klik seperti ini, seperti yang tadi ya. Baru klik tombol berikutnya. Nah ini, jadi ini anggota yang kedua, anaknya ya. Kita nanti masukkan anaknya. Nah, di sini namanya misalnya ya seperti ini, nicknya berapa. Ini sebagai contoh, jenis kelaminnya ini perempuan, hubungan keluarga sebagai anak. Nah di sini anak ini ada dua jenis ya, anak kandung atau anak angkat. Nah silakan pilih. Saya pilih anak kandung. Tempat lahirnya misalnya di Syamahud. Kemudian tanggal lahirnya tanggal 02 bulan 3 tahun 2000 misalnya. Agamanya lanjutkan. Kemudian pendidikan SLTA ya, saya buat saja SLTA. Pekerjaannya di sini tinggal pilih ya, katakanlah belum atau tidak bekerja. Nah Bapak Ibu lihat di kakaknya ya. Nah silakan. Tapi kalau misalnya ini kan kadang-kadang warga kita ini tidak mengupdate kakaknya, tapi kalau Bapak Ibu tahu ya, sekarang dia sudah bekerja misalnya, walaupun di kakaknya dia adik kakaknya itu statusnya tidak bekerja, tapi kenyataannya sekarang dia sudah bekerja. Nah silakan Bapak Ibu pilih pekerjaannya apa di sini. Jadi jangan terpaku dengan kakak, karena ini sifatnya mengupdate. Nah saya buat misalnya dia sudah bekerja sebagai apa di sini ya, saya buat sebagai arsitek. Kemudian status perkawinan ya belum kawin. Kewarganegaraan ya warga Indonesia ya. Nah ini juga kita kembali lagi ke sini ya. Mohon maaf. Pendidikannya. Nah seperti yang saya katakan tadi, mungkin saja kakaknya ini tidak terupdate. Di sini masih di kakaknya itu misalnya masih SLTA. Nah, padahal dia sekarang sudah S1 atau mungkin bahkan S2. Nah, silakan Bapak Ibu pilih kenyataannya sebenarnya. Jadi tidak harus sesuai dengan kakak ya kalau untuk data yang sifatnya update. Nah, pendidikan, pekerjaan itu kan update. Nah, sebagai contoh saya buat saja diploma. Karena di kakaknya tadi dia masih SLTA, tapi sekarang dia sebenarnya sudah di atas. Jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Status perkawinan belum kawin, warga negara Indonesia, nomor paspor ini kalau tidak ada dikosongkan saja. Ini juga dikosongkan. Kemudian nama ayah kandung. Nah tadi siapa ya namanya? Suwandi ya. Suwandi, nama kepala keluarganya tadi, nama mamanya tadi kalau tidak salah ini. Nah selesai untuk anggota yang kedua. Nah, berikutnya kita klik lagi tombol. Kalau ini kembali ya, masih mau kembali pakai ini. Kita lanjutkan. Nah, tampil lagi seperti ini. Nah anggap saja
dia ini cuma 3 ya, 3 dalam satu kakak itu. Jadi ada ayah, istri, dan anaknya tadi. Oke, karena sudah saya anggap selesai ya, saya pilih saja selesai ini. Klik tombol selesai, kemudian baru klik tombol berikutnya. Nah, di sini ada 2 tombol lagi. Bapak Ibu harus klik ya tombol kirim. Ya, klik kirim untuk menyelesaikan. Klik. Nah, muncul konfirmasi data yang Anda input telah terkirim. Selesai seperti itu. Maka datanya sudah masuk ke server desa ya. Nah, kalau untuk mau melanjutkan lagi dengan data yang lain, silahkan Bapak Ibu klik yang kirim jawaban lain. Nah, di sini tinggal masukkan lagi anggota keluarga keluarga yang baru, jadi kepala keluarga yang baru. Seperti itu, sama prosesnya Bapak Ibu. Nah, baik, mudah-mudahan ini mudah dimengerti ya. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti, silakan tanyakan di grup kita. Demikian untuk sementara, kami ucapkan selamat bekerja.